Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah IMPA tanggal 14 Februari 2021. Nah adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah, persiapkan dulu Alkitabnya, ya, kidung cerianya dan persembahannya. Ya, adik-adik duduk dengan manis, betul-betul mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Yuk adik-adik kita berdiri, kita membuka kidung ceria nomor 337, baitnya yang pertama saja. 337, kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berganda kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 14 Februari 2021 kami akan mulai Tuhan, walaupun adik-adik kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita menyanyi kidung ceria nomor 176 ya adik-adik ya. Yuk buka kidung ceria 176, bait satu aja. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah adik-adik, kakak-kakak layan akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, duduk dengan manis, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Sudah dibuka, minta bantuan mama papanya ya adik-adik untuk buka Alkitabnya. Sudah? Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik kita berdiri ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dengar kakak membacakan firman Tuhan ya. Kalau bisa baca, kita baca bersama-sama. Kita buka dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Yang mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian firman Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, kakak mau bercerita, tapi kakak sebelum bercerita kakak mau kasih gambar dulu deh. Nih kakak punya gambar yang ada di sebelah kanan, dan kakak mau kasih gambar juga di sebelah kiri. Nah adik-adik, kira-kira gambar mana yang menunjukkan sikap mengasihi? Mana yo, kanan atau kiri? Iya, yang kanan adik-adik.
kenapa sih Kak yang kanan sikap mengasihinya? Kenapa? Karena yang kanan itu bisa kita lihat orang-orangnya sama-sama bermain sama-sama meskipun beda rambutnya, beda warna kulitnya, beda warna bajunya juga beda ya adik-adik. Nah itu adalah salah satu bentuk mengasihi, mau bermain dengan siapa saja. Nah kenapa yang sebelah kiri bukan sikap mengasihi? Karena bisa kita lihat mereka berantem adik-adik, berkelahi satu sama lain, itu kan bukan sikap mengasihi ya adik-adik. Nah sama dengan firman Tuhan yang tadi kita baca adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus sudah naik adik ke sorga. Lalu jemaat yang ada di sana banyak yang tidak mempercayai kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dan mereka itu semua ada beberapa orang yang sombong dan tinggi hati kalau mereka merasa kalau dirinya itu yang paling tahu mengetahui kehendak Tuhan. Nah itu kan bukan sikap yang baik ya adik-adik, dan mereka itu menjadi merendahkan orang lain. Jadi nggak mengasihi yang lain adik-adik karena merasa dirinya sombong. Aku tahu deh ini, aku paling tahu Tuhan itu mau apa. Itu kan nggak bagus ya adik-adik. Nah oleh karena itu ada salah satu murid Tuhan Yesus bernama Yohanes. Siapa adik-adik? Yohanes. Nah Yohanes itu sangat sedih melihat keadaan seperti itu. Akhirnya Yohanes menulis surat kepada jemaat tersebut, yang suratnya itu berisikan mengenai kita itu, kalau Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita harus mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa harus mengasihi Tuhan Yesus? Karena kalau kita aja nggak bisa mengasihi Tuhan Yesus yang nggak kelihatan, gimana kita mengasihi orang sekitar kita? Kayak mama, papa, adik kakak, dan teman-teman, ya kan? Kita harus mengasihi Tuhan Yesus terlebih dahulu adik-adik, baru kemudian kita bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Nah adik-adik, kalau misalnya tindakan mengasihi yang adik-adik bisa lakukan itu seperti apa sih? Iya, seperti mau dengar-dengaran sama mama papa, tidak melawan mama papa, tidak teriak-teriak sama mama papanya. Itu adalah salah satu bentuk mengasihi orang tua. Dan mau nggak berantem sama kakaknya, nggak berantem sama adiknya, sama saudaranya. Itu juga salah satu bentuk mengasihi. Dan kita mau membantu, misalnya kakaknya punya mainan, bantuin kakaknya beresin mainannya, nanti kakaknya juga bantuin adik juga beresin mainan. Itu kan salah satu bentuk kasih ya adik-adik. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi sesama kita, dan kita juga harus mendoakan orang-orang sekitar kita, teman-teman kita yang kurang beruntung, teman-teman kita yang lagi dilanda bencana alam. Itu juga salah satu bentuk kasih adik-adik, mendoakan sesama. Nah adik-adik, dengan demikian kita harus tetap mengasihi Tuhan Yesus juga agar kita bisa mengasihi sesama kita. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk praktek mengasihi sesama yang sederhana nih. Gimana ya caranya? Gampang kok, adik-adik tinggal adik-adik bisa melihat orang sekitar kalian. Ada siapa yo? Ada adik kakak, pasti ada yang sekolah minggu sama adik kakaknya kan, terus didampingi sama mama papa atau opo omanya atau om tantenya. Nah peluk oma opanya, peluk mama papanya, peluk kakak adiknya. Abis itu bilang deh, kakak, adik, mama, papa, opa, oma, aku mengasihimu. Nah itu adalah salah satu praktek mengasihi. Tapi jangan hari ini aja ya adik-adik mengasihinya, harus setiap hari. Kita harus setiap hari mengasihi orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, amin. Masker, kita juga akan jaga jarak. Terus kalau ada teman kalian atau saudara kalian atau keluarga kalian yang terkena penyakit COVID, wah itu juga harus kalian support atau kalian beri dukungan. Wah, saya harus berikan dukungan berupa apa, Kak? Berupa doa adik-adik. Adik-adik mendoakan mereka supaya mereka cepat sembuh. Nah, itulah cara kita memperlihatkan bahwa kita peduli dan kita mengasihi sesama kita. Dan juga adik-adik, kita berdoanya buat siapa? Buat semua orang. Karena buktinya apa? Tuhan mengasihi tidak pernah melihat siapapun. Ya adik-adik, karena itu adik-adik, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin.
Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, yuk kita buka Kidung Ceria nomor 303, bait yang pertama. Ya Tuhan, Kau lihat kelakuanku, jadikan sesuai dengan maksud-Mu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami dan semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa kami melihat siapa dia dan tanpa memilih-milihnya ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan boleh sertai bangsa dan negara kami, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dan juga para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka bisa membawa negara kami ini menjadi aman, damai, sejahtera ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan juga boleh berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk supaya negara kami ini boleh aman, damai, tentram, dan makmur ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan juga boleh berkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami ini, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa negara kami ini melaksanakan tugas mereka dengan penuh kejujuran dan takut akan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi, khususnya gereja kami GPIB Harapan Indah. Tuhan sudah tempatkan gereja kami di tengah-tengah kehidupan jemaat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati gereja kami ini ya Tuhan dalam tugas dan pelayanan dan panggilannya ya Tuhan, sehingga setiap jemaat boleh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Risto, Ibu Pendeta Rosa, Ibu Pendeta Debbie, dan Ibu Pendeta Vega ya Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh berikan mereka kesehatan selalu dalam tugas pelayanannya ya Tuhan. Tuhan juga boleh berkati tugas-tugas mereka dalam pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga setiap yang mereka layani ini ya Tuhan boleh merasakan damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat presbiter, pengurus pelkat, komisi-komisi, dan semua orang yang sudah terlibat dalam pelayanan GPIB Harapan Indah ini ya Tuhan. Tuhan boleh berkati mereka, Tuhan boleh berikan kesehatan, kekuatan selalu kepada mereka ya Tuhan, dan Tuhan boleh kiranya memberkati mereka sehingga pelayanan mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang yang sedang bersedih, orang yang sedang bersusah hatinya, orang yang tertimpa bencana, orang yang sedang berduka cita. Seperti janji Engkau ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam kesedihan dan kesusahan mereka. Engkau kalau selalu ada bersama-sama dengan mereka, Engkau akan selalu menjadi penyemangat bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tahu ya Tuhan, dalam setiap kesedihan, kesusahan mereka, Engkau selalu hadir bersama-sama dengan mereka. Kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, khususnya kepada para pasien-pasien COVID-19 ya Tuhan. Tuhan boleh berkati makanan, minuman yang mereka makan dan minum ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh berkati kesembuhan ya Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas mereka kembali ya Tuhan. Tuhan juga boleh berkati tangan-tangan dokter, perawat, dan orang-orang terdekat mereka yang sudah boleh merawat mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat pelkat PA. Tuhan boleh sekali pelkat PA ya Tuhan, sehingga setiap saat pelkat PA selalu menjadi baik ya Tuhan.
Tuhan juga boleh berkati semua program-program kerja dari Pelkat PA ya Tuhan. Sehingga melalui Pelkat PA ini ya Tuhan, setiap anak layan boleh merasakan kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan kami yang setiap saat hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan boleh sertai kakak-kakak layan kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, maupun sebagai mahasiswa ya Tuhan. Tuhan boleh sertai semua cita-cita mereka ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan selalu kepada kakak-kakak layan kami. Dan Tuhan juga mau berkati kakak-kakak layan kami, sehingga kakak-kakak layan kami selalu setia dan hadir bersama-sama dengan kami dalam pelayanan Pelkat PA ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Jangan lupa kasih tahu mama, yuk mama kita bawa persembahan syukur kita ke gereja ya, sebagai ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan Yesus. Kita buka Kidung Ceria 356, kita nyanyi bait pertama, setelah itu adik-adik memberikan persembahan, setelah itu nyanyi bait yang kedua ya. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Kita nyanyi bait yang kedua. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ya adik-adik, kita berdiri dan kita mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini adik-adik kami sudah memberikan persembahan mereka Tuhan. Biarlah persembahan syukur ini Tuhan mereka bawa ke gereja sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita berdiri semuanya adik-adik, kita melakukan Kidung Ceria nomor 219. Baitnya yang pertama. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Sekarang kita mau berdoa penutup. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tunduk kepalanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan kiranya firman yang sudah kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami selanjutnya, berkatilah kami sampai beristirahat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak selanjutnya. Dadah!